Contoh, kadang saya emang nggak ragu ibu sayang sama suami, insya Allah. Tapi kadang kita bahasanya doang kok. Contoh, suami punya penyakit gula, dia juga udah nggak minum manis-manis seharian. Tapi pas pulang kerja sore nyampe rumah, di meja dapur terlihat ada Thai tea boba brown sugar. Tinggal seperempat punya anaknya. Celingak, celinguk, nggak ada yang lihat, dia seruput, kepergok sama ibu. Minum apa itu? Kamu nggak tahu itu gulanya berapa? Kan kamu tuh tahu kamu tuh sakit. Terus nanti kalau sakit siapa yang repot? Mama juga kan seneng nyiksa mama. Nggak suka bukan hidup mama. Matiin aja aku pak, matiin. Coba. Gimana pak? Banting nggak itu minumannya? Bahasanya atuh bu. Gimana misal ya, silakan mau praktekin atau enggak. Misal begitu kepergok, ih lagi minum apa ganteng aku. Oh, masya Allah, meniraon. Oh iya, Papa inget gak? Papa kan punya gula. Kalau minum itu, nah nanti atit. Kalau atit, nanti mama sedih. Gak gitu juga sih Pak ya? Gila gak sih? Tapi Pak, jujur, lebih pilih ditegur dengan cara pertama atau cara yang kedua? Bahasanya aja bu. Cik atuh. Kayak tadi misalkan anak-anak nyoret-nyoret tembok, kan bisa kita datang. Ih bagus banget gambarnya nak. Gambar kayak gini kan bagusnya kalau di kanvas. Yuk kita beli yuk. Nanti mama juga ikut gambar. Beres. Selesai. Nggak ada yang tersakiti. Pantesan waktu Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan isi neraka, dan ternyata begitu ditanya apa yang membuat orang paling banyak masuk sana, kan dua, saat maluannya, farjinya, dua. Untung cuma satu, mulutnya ya. Jadi kalau lagi dipakai ngaji nggak mungkin sambil gibah ya. Karena satu mulutnya kan harus kudu gantian ya. Sederhana tapi bahasa ya begitu. Sekarang kita masuk, biar rumah jadi madrasatul ula ya. Biar gimana, ini ke pondasi dulu. Ada dua pilar utama pendidikan di dalam Islam. Berapa? Ini berlaku nggak cuman orang tua ke anak, termasuk guru ke murid, termasuk ya pemimpin kepada bawahannya. Pilarnya dua. Satu adalah doa, dua adalah keteladanan. Ulangi, satu doa, dua satu-satu dulu ya. Doa, saya yakin ibu udah pada mendoain, tapi kita contoh Imam Syafi'i rahimahullah, anak-anak dan murid-muridnya sukses semua. Salah satu yang beliau lakukan adalah kalau beliau bangun tahajud, beliau lebih sering doain mereka daripada doain dirinya sendiri ya. Kita tahu kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Kita doain diri sendiri kadang terhalang dosa sendiri. Kita pasti punya dosa. Pertanyaan selanjutnya ini dia, kenapa tahajud? Ya, maka kau pengen tanya agak mundur lagi dulu. Waktu, punten, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu untuk dirinya, Rasul dapat wahyu untuk disampaikan ke waktu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Waktu itu Muhammad SAW jadi nabi atau jadi rasul? Nabi. Kenapa? Di ayat 1 sampai 5 belum ada perintah menyampaikan ke umat. Kapan jadi rasul? Gak lama setelah itu turun surat ke-74, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya apa? Kum, bangkit, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Udah disuruh. Tapi tahu tidak? Riwayat yang lain menjelaskan sebelum Al-Muddathir turun surat 73 Muzammil. Muzammil disuruh ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Kum, ayat kedua. Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Nabi disuruh bangun malam hari. Kapan? Nisfahu, setengahnya, tengah malam. Atau kurangi sedikit, boleh di sepertiga malam. Nabi disuruh bangun tengah malam, ngapain coba? Tahajud. Dan punten bu, ini awal kan? Awal masa kenabian. Yang 5 waktu kapan kok? Kita tahu kan itu waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kapan kok? Nanti Khadijah radhiyallahu anha wafat, Abu Thalib wafat, sekitar, koreksi kalau salah, di tahun 9 kenabian. Ya. 8 atau 9 kenabian. Baru wafat, baru ada di Isra kan? Isra Mi'raj kan? Nah di saat itu baru perintah 5 waktu. Sebelum itu, bayangin, Nabi tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia, di mana di situ di sekeliling Ka'bah tidak kurang ada 360 patung berhala, wanita diperjualbelikan, nikah tidak dipatasi. Dulu nikah tuh bisa, wah ada yang istri 10 belasan. Jadi ayat tentang poligami itu sebetulnya untuk membatasi, ya. Banyak perang antar suku, riba di mana-mana, perbudakan ada, kondisi seperti itu. Tahu-tahu Nabi disuruh tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Pertama kali beliau nyampein bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, yang percaya cuma 4 orang. 1 istrinya Khadijah radhiyallahu anha, 2 sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama anak kecil 2 orang, Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Terus gimana ceritanya? Saya harus ngapain, wahai Allah, untuk mulai tugas yang luar biasa ini? Disuruh bangun kamu di malam hari. Pondasi, wabil khusus guru, orang yang bertakwah tujuan ke masyarakat, para pemimpin. Kita tiap hari ketemu orang, kerja kita ketemu orang, ketemu murid. Kamu harus punya waktu berduaan dengan Tuhan. Ini ibarat kita punya gelas rohani kita nih, ruh kita nih. Ketemu tuh dibagiin tuh, kita bagiin ilmu, bagiin kebaikan. Kitanya kosong kalau nggak diisi di malam hari ketemu sama Allah. Bu, beda ngedoain anak waktu tahajud sama yang enggak. Dan orang tahajud itu, kata almarhum Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah, Azikro Sentul, beliau pernah bilang, orang yang tahajud itu nanti Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah, rasa kecintaan yang ditanamkan di hati orang-orang, dan itu datangnya dari keagungan Allah. Sehingga bisa jadi ada 2 orang yang ngomong isinya plek ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Itu Allah bisa jadikan, kok kalau beliau yang ngomong saya mau ngamalin ya, kena gitu. Padahal saya pernah dengar loh di radio, padahal saya pernah baca loh di majalah, padahal saya pernah dengar loh di pengajian lain. Senjatanya tahajud itu, ya. Yuk istilah nyuruh, semua bisa nyuruh. Dan ada banyak faktor, contoh jangan nyuruh kalau kita sendiri juga belum ngelakuin, ya. Tapi salah satunya biar ada ruhnya. Oh, tahajud itu senjata, serius. Mulai nanti malam ya. Nggak apa-apa 2 rakaat juga, nggak apa-apa kuliah kulhu juga. Kepanjangan, ina atau ina deh, ya. Udah gak ada nego lagi itu, udah paling pendek ya. Mau ini doang, alif lam mim, Yasin. 1 ayat atau nun Allahu Akbar, kan masa meni 1 huruf pisan. Yang kedua tadi apa setelah doa? Teladanan. Sebelum ini saya pengen tanya dulu,
Nabi didik sahabat jadi hebat. Pernah mukul nggak? Serius? Terus kenapa ada hadis seperti ini? Gantungkan cambuk di rumah agar anak-anak mengerti adab. Pernah dengar di situ? Dan benar, kita cari lewat yang lain. Waktu Ibnu Abbas, sepupu Nabi, ikut masbuk sholat tahajud di malam hari, tapi masbuknya di sebelah kiri. Riwayat paling banyak memang ditarik tangannya, tapi ada yang ditarik kupingnya, dijewer. 1, 2. Ini dari 2 sahabat muda, Nu'man bin Bashir dan juga Abdullah bin Busr. Masih kecil saat Nabi masih ada, lalu akhirnya mereka menjadi orang hebat. Yang satu diminta nganterin anggur dari Nabi ke ibunya, yang satu diminta nganterin kurma dari ibunya ke Nabi, dimakan sama anak itu. Apa yang Nabi lakukan? Dijewer 2 anak itu. Pakai fisik nggak? Pakai. Atau pernah dengar riwayat ini menjelang Nabi wafat? Nabi bertanya, siapa yang pernah aku zolimi, balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan tuh. Aku pernah dipukul perutku pakai kayu, balas saat ini juga. Waktu dipukul aku tidak pakai pakaian atas. Nabi lepas pakaian atasnya, perutnya terlihat diganjel batu sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah geram, berani-beraninya ini orang. Tapi begitu akhirnya dipersilakan, ternyata sahabat itu mukul Nabi atau meluk Nabi. Berarti pernah dengar ya mungkin riwayatnya ya. Meskipun tidak diceritakan itu dipukulnya sengaja atau tidak, tapi jelas tadi ada yang dijewer seorang anak. Nabi pernah pakai fisik, tapi ini pelajarannya, gak pernah ada satu sahabat pun yang benci, dendam ke Nabi, gak ada. Kenapa? Beliau mengagumkan. Ayo kita jadi teladan yang mengagumkan. Bismillah. Serius. Ada ucapan salah satu orang terkaya di Cina, namanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Memang bukan tokoh Islam, nanti kita ambil hikmahnya, tapi ada kalimat unik dari beliau. Beliau pernah bilang kayak gini, orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun, kadang dianggap kentut sama orang. Kecuali kalau kita udah bisa memilah nih, wah ini saya nggak peduli orangnya, selagi isinya baik kita tetap ambil. Ada orang yang bisa kayak gitu, tapi kebanyakan ngelihat status jabatan dan segala macam kan. Kalau dalam Islam ya kita ngelihatnya alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang, tapi memang lebih mudah bagi kita berdakwah kalau kita berhasil membuktikan diri dulu. Ketika hijrah, Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Salah satu yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Robi, salah satu orang terkaya di Madinah. Yang dipersaudarakan dengan orang kaya tersebut siapa? Abdurrahman bin Auf, sama-sama orang kaya soalnya. Karena punten, contoh kita pengen dakwahin komunitas konglomerat, sedangkan kita datang ke sana aja, ternyata ya sambil lapar, jalan kaki, baju kucel, dan ke sana pengen sekalian minjem duit sih, sekalian dakwah gitu misalkan ya, kan nggak dianggap. Nggak semuanya punya pemikiran, wah saya akan ambil tetap ilmunya meskipun dia nggak punya duit, karena mereka orang-orang kaya ceritanya, ya. Sehingga kitanya ayo harus punya dorongan. Anak makin gede, makin ngeliat setiap kali ada yang nasehatin, ini orang siapa? Pantes nggak saya dengar omongannya? Makin gede anak pikir gitu loh. Makin gede anak makin gitu. Maka ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Dan boleh bidang ibu kok. Ibu sukanya apa? Masak, silakan. Nggak ada waktu belajar masaknya bu. Saya rasa prioritas ya bu ya. Orang ngapalin Quran kan syaratnya 1, mau. Kalau udah mau pasti jadi prioritas. Sebagaimana ibu lagi mesen ojek online di depan pasar, chatting yang paling pertama kali ibu bales pasti dari si mama ojek. Iya dong, karena dia lagi jadi prioritas. Nggak mungkin ibu mesen ojek dibalasnya tetap sesuai urutan masuk atau kapan pulangnya bu. Ya, lagian kadang ada chat lain kita di grup gibah doang lah tuh, ya. Kan rugi handphone harga 25.700.000 warna oranye, tapi buat grup gibah doang kan rugi, ya. Spesifik banget ya. Atau handphone 1 juta gitu bisa WA, ya.
Atau kadang udah handphone mahal, nggak ada yang WA. Nyampe kantor, kenapa handphone kalian mah rame? Grup kok itu grup, kita kan satu grup, kok aku mah handphonenya nggak bunyi. Ternyata mereka bikin grup lagi yang tidak ada kitanya. Iya. Prioritas. Pernah ada survei bahwa manusia modern di zaman sekarang dalam sehari ngelihat handphone itu bisa sampai 5-7 jam sehari. Ya. Dan punten, bayangin kalau 5-7 jam itu jadi manfaat semua. Ibu suka masak, belajar masak, Bu. Menu banyak tuh di internet. Tapi kan kadang kita cuma scroll, lucu, tap layar, udah weh. Ya. Dan kadang sehari itu bisa 313 kali surveinya. Aku turun dari motor, lihat ada chat nggak ada, taruh lagi. Tapi tetap ngelihat, bisa 313 kali dalam sehari. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. Ini mumpung murid-muridnya nggak ada guru nggak di sini? Oh, ada sebagian ya murid-muridnya. Guru ada? Yang Pak Guru, Bu Guru, Cung, izin ya, saat punten. Kami pernah mencoba mengamalkan dari guru-guru kami, dicoba di kelas, dikasih kertas ke anak-anak. Lalu dibilang, nah, tolong tuliskan keutamaan orang kalian di kertas tersebut. Kami kasih waktu ya 5 menit. Tapi Pak, Bu, jangan heran. Yang biasanya terjadi, ya, tulisin kebaikan orang tua kalian di kertas itu, ya. Apa yang biasanya terjadi? Punten. Jangankan 5 menit, setengah jam juga masih ngelamun itu anak. Apa bagusnya mama saya ya? Iya sih. Lagi mikir keras, apa ya bagusnya si mama? Nunduk, ngeliat tangan, ini biru masih baru nih, anget tadi malam. Kaki bekas kemoceng, kanan bekas sendal. Makin sulit itu mikir, ya. Tapi perhatikan, pernah sampai ditemukan ada anak yang sampai minta kertas lagi ke orang tuanya, ke gurunya, karena belum selesai menuliskan semua kebaikan orang tuanya. Ini mahal. Ketika dilihat anaknya belajarnya lebih giat, lebih mengerti ilmu, lebih beradab, orang tuanya juga manfaat banget di masyarakat, jadi tokoh, dapat orang sekelilingnya dapat manfaat dari kehadiran orang tuanya. Dan yang paling keren, ketika si anaknya ditanya, nah, siapa idolamu selain Rasulullah SAW? Dijawabnya, papa sama mama. Bu, anak ibu nonton Cocomelon, handphonenya diambil, ngadat nggak? Ngamuk. Tapi kalau dia ngefans sama seseorang, datang ke Rawamangun ngambil handphone anaknya, yang ngambil tapi idolnya, biasnya nih, idolanya nih. Oh, seneng itu. Masya Allah. Punten ya, zaman dulu saya sekolah, memang saya sekolah Katolik sih, tapi ya punten. Jadi nggak ada yang berkerudung gitu. Tapi zaman mereka lagi genit-genitan, umur-umurnya lagi puber. Ceritanya ada guru ganteng. Jadi ada perempuan yang dijewer sama gurunya. Dijewer, dia bilang, nggak mau ngandi berapa hari ada sidik jari guru itu. Tuh lihat. Dan kalau ditegur sama guru itu nurut. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Ayo serius. Anak makin gede makin ngelihat, ini mama saya ngomong melulu. Tapi saya udah nyuruh anak saya sholat kok. Nah, sholat. Allah, mama juga belum. Nanggung tahu nak, 2 episode lagi, nggak tahu apa lagi seru. Tuh gimana coba? Ya. Ini contoh sederhana ya. Ada ibu manggil anaknya. Ade, si Ade di kamar, ibu di ruang tengah. Nggak kedengeran kali ya, atau nggak muncul. Ibu mesti gimana? Jerit. Ade, masih belum keluar, ya. Terus karena masih belum keluar juga, mau nggak mau ngejerit ibu. Ade, kaca pecah 3 misal. Si anak lari keluar tunggang langgang. Jujur Bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi manggil, atau diomelin dulu? Omelin dulu. 1-0. Besoknya si anak mau manggil si mama.
Mamahnya sekarang di kamar, adiknya yang di ruang tengah. Mama, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak tahu. Mungkin rumahnya gede banget, siapa tahu rumahnya Gu Junpyo, ya kan? Belum tahu, ya. Terus, ya udah, mamanya udah nyontohin, Mama, belum keluar. Mau nggak mau, JG udah deg-degan nih. Mama, ibunya keluar, apa yang terjadi? Anak teh kurang ajar, masa manggil mamanya kayak begitu sih? 2-0. Si anak kan mikir, keng, tar dulu nih. Giliran saya dipanggil nggak denger kemarin, teh murni itu teh nggak denger. Kayaknya nggak ada di anak dengan sengaja. Ih, si mama manggil, pura-pura nggak denger ah biar digampar. Nggak ada kayaknya, nggak ada. Nyari mereka nggak segede itu. Saya nggak denger, saya yang dijewer. Giliran mamah yang nggak denger, kenapa tetap saya yang dijewer ya? Apakah begini cara dunia bekerja? Tahu-tahu ibunya datang ke pengajian. Kok kenapa ya anak saya kok minderan orangnya? Bu, nggak boleh semuanya salah anak, Bu. Udah fitrahnya si anak teh berpikir tempat dan orang paling aman adalah rumah dan mama. Tapi ternyata dua tempat itu, rumah dan mama itu adalah tempat dan orang di mana dia paling sering dibanding-bandingin, diomel, tidak dihargai. Tahu-tahu dia harus keluar, terjun ke masyarakat, ketemu berbagai macam karakter, ya takut. Orang yang paling aman aja justru paling menakutkan. Nggak boleh semua salah anak. Kalau mau jujur, anak nggak pernah minta dilahirin. Kita kayak bahkan pengen sekali mereka hadir. Ada yang sampai bayi tabung. Saya sama istri sampai bayi tabung 5 tahun gak hamil-hamil. Kita yang pengen. Mereka punya hak. Iya, anak bisa salah. Tapi salah satu manusia yang paling mahal kualitasnya adalah orang-orang yang selalu dari setiap kejadian itu dia tambah dekat sama Allah. Nabi Adam makan buah iblis gak mau. Digoda oleh iblis makan buah terlarang nggak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya kan. Ketika digoda istrinya, oke, tergelincir makan berdua, akhirnya dihukum. Ketika dihukum, doa tobatnya apa nyalahin iblisnya? Apa nyalahin istrinya? Enggak. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami yang zolim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, kami yang rugi. Kan bisa aja sebetulnya beliau, ya Allah kan Engkau tahu aku nggak pengen makan. Iblis yang ngegoda. Kenapa nggak iblis saja yang dihukum? Kenapa saya ikut-ikutan? Apakah beliau ngomong gitu? Enggak. Ini pernah diceritain sama AA ya, waktu di pondok Ma'agim. Ada seorang ibu yang lagi nunggu anaknya di depan rumah. Jam 3 malam belum pulang-pulang. Suatu ketika akhirnya datang kendaraan, dipapah anaknya dalam keadaan mabuk. Hancur hati si ibu. Temennya juga nggak enak, minta maaf. Akhirnya si ibu dengan susah payah masukin anaknya nyampe ke ruang tamu, nggak kuat nyampe loteng karena anaknya udah lebih tinggi, udah lebih besar. Sambil ditidurin, dilepasin tali sepatunya, kaos kakinya, digantiin bajunya, disekain. Si ibu ini sambil nyekain, sambil menatap wajah anaknya ini, ya Allah, ya Allah, ini anak yang dulu lucu sekali aku banggakan. Sekarang kenapa dia jadi gini, ya Allah? Pasti aku belum jadi ibu yang baik. Pasti ada salahku, ya Allah. Nangis, tetesan air matanya jatuh di pipi si anaknya. Besoknya si anaknya berubah. Ternyata dia nggak tidur, merem memang, tapi dia denger. Biasakan setiap kali terjadi sesuatu tuh jangan langsung semua salah siapa. Salah pemerintah, salah ini. Ada masalah di kantor, salah siapa sih? Begitu dapet yang disalahin, kitanya malah alhamdulillah bukan gua yang kena. Tambah taat enggak, tambah banyak sujudnya enggak. Mental seperti apa itu? Semuanya pernah salah kecuali dirinya. Lama-lama dia nyetir nabrak tiang listrik, yang salah tiang listriknya tuh. Siapa sih yang naruh tiang listrik di sini? Pertanyaan sederhana ya.
Kok anak saya kecanduan gadget? Gimana caranya? Ini pernah ditanyakan ke guru kami. Beliau jawabnya kayak begini. Yang ngasih siapa, Bu? Udah gitu aja. Ya. Karena kan biar bisa komunikasi, serius alasannya buat komunikasi. Kalau buat komunikasi beliin aja handphone Nokia lama yang penting bisa ditelepon. Kenapa harus yang smartphone? Supaya waktu pas ibu nonton Netflix ibu nggak diganggu kan? Ada yang kayak begitu. Ya. Makanya punten. Handphone itu harta kan, Bu? Nggak murah loh itu. Dan ada tata cara aturan ngasih harta ke anak. Contoh, ibu punya ponakan. Orang tuanya, yang itu adalah adik kandungnya ibu, meninggal. Warisannya 18 T. Anaknya umur 2 tahun. Kasih nggak duit 18 triliun ke anak umur 2 tahun? Nggak dong. Pakai nalar aja itu tahu dong. Di Al-Quran ada aturannya. Quran surat keempat An-Nisa ayat ke-6. Kapan dikasihnya? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. 1. Usianya sudah balik, sudah bisa untuk menikah. 2. Fa in anastum minhum rusyda. Dia sudah punya rusyda, kecerdasan, tahu ini duit mesti diapain. Anak kecil dikasih harta berupa handphone. 1, dia belum balik. 2, dia belum rusyda, kecanduan. Wajar. Masa semua salah anaknya sih? Ya udah kok sekarang udah kepalang, terus gimana? Di dalam rumah pilih siapa yang lebih disegani oleh anaknya, dia yang ngambil. Dia yang ngambil. Ya. Nah, mudah-mudahan hierarki itu mesti jelas. Jadi kadang kalau misalkan bahkan kalau suami lagi nggak ada, "Ma, aku minta beliin sepatu." Ibu bisa beli. Bisa beli, uangnya ada. Tapi sok. Nah, keputusan rumah tangga kita ini semua ada di papa, dia pemimpin kita. Nah, kita telepon papa ya, nanti dengar perkataan apa. Ibu mau calling kong dulu boleh, silakan. Pak, nanti jangan ini ya. Boleh, silakan. Ya. Pak, mau beli sepatu? Ya, boleh nak. Tapi nanti ya, pas sudah bagi rapot dan nilainya ada targetnya, boleh. Karena kalau misalnya tiba-tiba dia bilang, "Pak, aku mau beli ini." Nggak boleh, nah jangan dulu. Ah, kata mama boleh, udah ke mama aja. Rusak, Bu, hierarki, serius. Akhirnya lama-lama dia berpikir, oh gitu ya. Ternyata ayah tuh bukan pemimpin. Laki-laki itu boleh dibantah, pemimpin itu boleh dibantah. Itu dia diem, Bu, tapi ngeliatin. Ngeliatin. Suatu saat dia jadi pemimpin, ada karyawannya satu perempuan bawel ngebantah, dia jadi nggak bisa ngelawan. Oh ya, ya wajar, mamaku juga gitu terus kok ke papa. Ya saling lah, bismillah. Ya, bismillah. Tapi ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Harus ada dorongan untuk itu. Ya, supaya kita benar-benar dikagumi. Ibu mungkin pernah punya teman yang ibu udah nasehatin sampai berbusa, jangan, nanti begini, nanti begitu, nggak mempan. Giliran dia ketemu, misalkan dia punya ustadz favoritnya ya, begitu ketemu, saya pengen begini, ustadznya cuma jawab kayak begini, jangan. Siap ustadz, saya nggak jadi. Satu kata, ya Allah. Kenapa? Kagum. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis. Tapi pilar utamanya doa dan keteladanan. Iya, di sekolah kalau udah SMA lebih banyakan di sekolah bisa jadi. Tapi kan dulu sebelum SMA ya lebih banyakan sama orang tua. Dan harus punya dua hal itu. Nanti tinggal teknis bicaranya. Kalau ternyata cara untuk menyolehkan anak itu murni hanya urusan duit, harusnya anak koruptor adalah anak-anak yang paling soleh. Tapi enggak kan? Iya kan? Mereka yang paling banyak duitnya. Izin Bu, Ibu, Bapak secapek-capeknya kerja di sini di bidang masing-masing, kayaknya nggak akan lebih kaya juga dari koruptor, betul? Tapi kan syaratnya bukan itu. Ya. Bismillah. Doa dan keteladanan. Sila. Sisain waktu dulu untuk habis ini apa? Ada tanya jawab tidak? Baik, saya kembalikan dulu kepada Ustaz MC kita ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Denis atas semua nasihat-nasihat yang disampaikan. Saat ini ada sesi tanya jawab. Kepada yang bertanya, insya Allah panitia sudah menyiapkan juga hadiah buku Kodenis. Mungkin sebelum tanya jawab, izin saya menyampaikan sedikit tentang buku Kodenis. Para jemaah semua bisa mendapatkan buku Kodenis di booth di depan. Buku berjudul Perjalanan Mencari Allah. Ini bercerita tentang kisah nyata dari Kodenis Muslim tentang perjalanan mencari Allah. Kemudian bagi buku semua dana itu kemudian juga akan dijadikan membebaskan untuk membebaskan lahan Khairul Ummah. Ya, jadi sebagai sarana center untuk dakwah Kodenis Muslim. Bagi yang ingin mendapatkan buku Kodenis nanti bisa didapatkan di booth di depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk yang membeli buku Kodenis selain juga tadi ya sudah berinfak untuk membebaskan lahan Khairul Ummah, tapi juga akan mendapatkan sesi foto bersama Kodenis. Begitu ya Kodenis ya? Ya, enggak. Nanti kalau pengen fotonya sendiri nggak sama saya juga nggak apa-apa. Atau tanda tangannya nggak pengen tanda tangan masing-masing juga boleh, Bu. Nggak harus tanda tangan. Jadi kan memudahkan ya. Baik, Kodenis. Untuk sekarang kami siapkan sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya atas apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kodenis. Silahkan. Baik, mohon dibantu tim panitia. Di sebelah sisi kanan sudah ada dua, kita batasi dua dulu ya Kodenis ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Endang. Kebetulan anak saya Pak Baru Lulus SMA. Ya, izin dulu ya. Mohon maaf, boleh berdiri biar duduk aja. Iya, silakan. Saya mau tanya, saya ada putri, usianya sudah 23 tahun. Dan alhamdulillah dalam karir dan studinya alhamdulillah sukses bagi ukuran saya. Nah, kami ada sedikit perdebatan dalam hal langkah dia menuju sukses dalam mencari rezeki. Ya. Kebetulan saya juga sudah belajar dari kajian-kajian dan saya sedikit kasih masukan, tapi tidak menyarankan untuk tidak boleh bekerja di situ kembali. Bagi saya, apa langkah saya untuk bukan menasihati ya, saya juga sudah berdoa, tahajud lah apalah gitu ya, supaya meridhoi anak-anak saya melangkah untuk mencari rezeki yang halal, yang diridhoi sama Allah yang sudah diajarkan. Bagaimana Ustaz kalau untuk langkah saya ini dengan cara keras atau dengan cara saya sudah sedikit kasih dalil-dalil dan saya juga udah menanyakan beberapa tipsnya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Endang. Bismillah. Semoga Allah selalu jaga keluarganya ya. Bismillah. Jadi memang dua hal itu ketika dua pondasi tadi ya, doa dan keteladanan itu sudah benar-benar dapat, istiqomah kita selalu doakan dalam tahajud kita. Apalagi tahajudnya sendiri aja oleh para ulama salaf disebutkan setiap memang mereka setelah punya keturunan pasti akan meningkatkan amal soleh mereka, wabil khusus tahajud. Itu satu. Dan dua, tadi keteladanannya juga dapat. Sosok paling keren yang ada di mata anak itu adalah kita misalkan, maka nasihat itu tidak ada aturan bakunya. Tata cara menyampaikan memang ada. Jangan emosi, pilih diksi yang bagus, tidak ada kata-kata yang menyakiti. Itu mah tapi public speaking umum lah ya. Tapi baru benar-benar kenanya kan ketika tadi si doa dan keteladanannya sudah berhasil ya. Kalau ternyata masih belum berhasil juga, tentu pinjam lisan orang yang mungkin juga dikagumi oleh si anak itu juga bisa. Itu pun mungkin sudah dilakukan. Maka orang tua punya satu fitur yang lain, yaitu hukuman
Misalkan kalau mau digunakan, apakah menghukum itu boleh di dalam Islam? Boleh, tapi hukuman itu kita melihatnya seperti obat. Kalau dosisnya tepat, sembuh. Dosisnya kebanyakan, overdosis, malah tambah masalah baru. Kalau kurang dosisnya, nggak mempan. Yang tahu dosisnya, bismillah, seharusnya orang tua yang lebih paham ini seperti apa hukuman yang efektif. Tapi iqab atau hukuman sebetulnya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau misalkan hukuman dilakukannya oleh dunia, nanti biasanya lebih baik. Pernah dengar nasihat kayak gini nggak? Kalau di dunia tentara, lebih baik bersimbah keringat di latihan daripada bersimbah darah di medan perang. Nah, penolakan itu wajar. Nah, kamu mungkin akan nangis karena aku orang tuamu, karena yang kamu minta tidak sesuai dengan yang ibu minta, ya. Tapi ini masih jauh lebih baik daripada kamu disadarkannya sama kenyataan, sama dunia. Bu, punten. Memang akan ada anak-anak yang baru jadi baiknya, naudzubillah, harus dipenjara dulu, ditipu orang dulu. Kita nggak pengen kayak begitu. Tapi toh memang ada orang yang benar-benar saya kenal dan dia baru memang jadi baik setelah dipenjara, itu betulan ada. Tentu kita nggak pengen dong. Nah tapi kan kalau hukuman di rumahnya udah mempan duluan, dia kan nggak harus dihukum di luar, kurang lebih kan seperti itu. Jadi silakan, kalau memang ibu sudah harus nyampe ke tahap hukuman, itu sebetulnya di dalam Islam itu boleh. Masalahnya hukumannya seperti apa, monggo, ya. Makanya kan kita kalau ke anak-anak pernah dengar nasihat kayak begini, nah keras ya sama diri kamu, karena kalau kamu keras sama diri kamu, nanti dunia yang datang dengan lembek, lembut, tunduk bahkan di hadapanmu. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sendiri, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak nurut sama orang tua, nanti dunia akan datang dengan keras menghantammu, ya. Itu hanya nasihat, tapi sekali lagi masa depan Allahu alam, ya. Tugas kita memang ya sebagaimana kisah anak yatim yang rumahnya dibangun sama Nabi Musa sama Nabi Khidir, surat Al-Kahfi itu, surat ke-18 ayat 60 sampai 82. Kita bangun rumah, yang bangun kan tukang. Anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Alasannya apa di ayat 82? Wa kana abuhuma sholiha. Karena Buya Hamka lebih memilih terjemahannya seperti ini, karena orang tuanya soleh. Tidak diceritakan anaknya soleh juga, tapi bismillah, tugas kita memang apa sih andil kita buat anak? Apa kita yang bikin tangan dan kakinya? Sehelai alis pun enggak kok. Tugas kita lebih ke mantesin diri untuk supaya kita punya anak yang ditolong Allah. Kita pengen minjem duit ke orang aja mantesin diri kan. Mandi dulu, biasanya nggak pernah mandi, ya nggak? Muji anaknya dulu, bawain bolu dulu, baru terakhir kalimat pamungkas, Bu, boleh nggak Bu cepet dulu, misalkan. Tapi kan ada mukodimahnya kan, ada mantesin dirinya kan. Sama kalau Allah juga bismillah. Ini saya lagi ngomong sama ibunya, sama anaknya mah beda cerita Bu. Ya, hey, nah, punten. Kalau misalkan nyampe ke anak-anaknya, ada keberkahan dalam taat sama orang tuamu, nak, serius. Dalam Islam itu, contoh Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Lihat perintahnya. Jangan kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Perintahnya setelah tauhid. Saya semenjak belajar Islam mendapati satu fakta bahwa, contoh, misalkan ada anak dibuang sama orang tuanya pas baru lahir. 30 tahun kemudian si anak jadi konglomerat. Tiba-tiba setelah jadi konglomerat, orang tuanya datang, "Hai nak, ini aku yang buang kamu dulu, minta duit dong." Kasih, jangan ke orang tua kayak begitu. Kasih. Loh, dia jahat kok. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita baik ke orang tua, kenapa? Allah suruh, sederhana. Seperti apapun itu. Bahkan punten, sejauh koko belajar Islam, koko sampai meyakini satu hal. Kalau orang tua kita berkata, "Nah, 1 tambah 1 itu 5 loh." Iya Bu, betul. Udah, jangan dibantah, serius. Selagi perintahnya nggak nyuruh nyembah selain Allah, nggak nyuruh lepas hijab, buka aurat, nurut. Serius. 10 tambah 6, 17, boleh, silakan. Kalau yang ngomong orang tua mah, punten nih, jangan nyambung kemana-mana, ya.
Karena sepenting itu nurut sama orang tua itu. Serius, kita mungkin gak suka, tapi orang tua kita punya penilaian, terus kita nurut dan itu tidak bertentangan dengan syariat, demi Allah ada keberkahan di situ. Demi Allah ada keberkahan. Masalahnya anaknya nggak ada, ya nantilah kalau saya ketemu sama anaknya. Tapi yang tadi mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah lembutkan hati putrinya ya. Bismillah. Terima kasih, mudah-mudahan cukup puas. Bagi penanya, insya Allah sudah disiapkan oleh panitia hadiah buku Kodenis. Pada tim panitia boleh kepada Mbak Endang masuk. Hari ini kajian 1. Yang kedua, Habis ini Koko harus meeting di Bogor dan ada syuting buat YouTube sih. Kajiannya 1 hari. Untuk penanya pertama, silakan langsung di. Buku yang ini adanya di kajian doang. Tapi buku yang judul lain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang judul lain udah ada di Gramedia seluruh Indo insya Allah. Saya mempunyai 2 orang anak laki-laki dua-duanya. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur sekitar 15 tahun. Ya. Dalam pendidikan anak-anak kan, untuk anak remaja dan anak yang masih kecil kan harusnya penerapan pendidikannya berbeda ya kok. Ya. Tapi yang ingin saya ceritakan bahwa sang adik itu selalu jadi kakaknya teladannya. Ya. Sedangkan pola asuh kita antara adik dan kakak mungkin berbeda. Seorang kakak yang sudah beranjak remaja terkadang rebellious, misalnya kita suruh sholat saja, kan sholat iya nanti. Sedangkan sang adik itu ketika kita suruh sholat, kakak saja belum sholat, seperti itu. Padahal kakaknya itu dari segi pendidikan agama atau apa menjadi idolnya. Sebenarnya pola asuh yang baik dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana cara kita membedakan antara mendidik yang kecil dan yang besar, karena pola asuhnya seharusnya berbeda. Kalau di zaman Nabi Muhammad ini seperti apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil pendapatnya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok usia. Kelompok usia pertama dari usia baru lahir sampai nanti usia tamyiz namanya. Tamyiz ini dia belum akil balik, belum dewasa, tapi dia sudah punya nalar, udah tahu mana yang untung mana rugi. Kalau bayi kan ngelihat api bisa disamperin ya Bu, atau knalpot panas gitu. Kalau tamyiz dia belum balik tapi dia tahu ini tuh bahaya, ini saya nggak boleh sentuh, itu dia udah bisa mikir ya. Nah dari 0 sampai tamyiz kata Sayyidina Ali, maka perlakukan mereka seperti raja memang. Ya memang iya kan, bayi kan mau nggak mau kita yang bersihin popoknya, cebokin, suapin ya. Nanti ketika usia tamyiz sampai balik, mungkin sekitar mulai masuk PAUD atau SD sampai nanti dia akil balik, usia tamyiz, maka perlakukan sebagaimana prajurit. Ada perbuatan baik, ada rewardnya, ada kesalahan, ada ketegasan di situ. Dia belajar, bukan belajar dihukum, belajar konsekuensi dari perbuatannya. Hayo nak, di rumah ini ada aturan gak boleh ngomong kasar. Tadi ngomong apa? Hayo, aturannya gimana? Sedekah. Yuk nanti ke sedekah sama-sama. Yuk. Ya, dia, aku lagi dihukum ya mah? Bukan dihukum nak. Kamu lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ya, itu tamyiz. Yang ketiga, ketika sudah akil balik ya, sampai usia seterusnya setelah sudah dewasa, maka kata Sayyidina Ali, perlakukan seperti sahabat. Bapak ibu bisa jadi sudah punya keputusan, tapi tetap ditanya dulu, menurut kamu gimana nak? Nanti setelah dia udah ngasih keputusannya, kalau beda boleh disampaikan, kan nanti ada sudut pandang ini kan, nanti kalau ikutin jalan kamu nanti begini loh, itu boleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dapat perintah menyembelih Nabi Ismail itu nanya dulu ke anaknya karena udah dewasa. Padahal kan bisa aja, hei nak saya Nabi dapat perintah motong tiduran kamu, udah boleh kan sebetulnya, karena kan ya Nabi beliau ya wahyu itu. Cuman lihat ditanya dulu, kenapa? Sahabat, namanya sahabat kan boleh ngobrol ya.
Mudah-mudahan kita jadi teman ngobrol yang asik, yang masuk gitu ya. Dan tapi jadi teman ngobrol yang asik dan didengerin itu akan lebih masuk ketika tadi doa dan keteladanannya sudah dilakukan dulu ya. Tapi kalau secara pembagian kelompok umur sih seperti itu. Kalau diperhatikan berarti si tadi ya, si anak itu sudah yang kecil ya udah masuk usia tamyiz ya, maka sudah boleh ada reward dan punishment. Dan yang udah dewasa, nah ini dia, kadang ada yang fisiknya dewasa tapi ternyata belum dewasa pemikirannya. Ini kalau masih pengen diperlakukan sebagaimana yang prajurit tadi juga masih boleh ya. Jadi memang aturan tuh tetap harus ada ya. Kayak misalkan, makanya aturan kayak sholat aja di dalam Islam kan ada. Kalau udah 7 tahun disuruh untuk mulai sholat, kalau 10 tahun menolak untuk sholat boleh diizinkan dipukul ya. Walaupun tentu ada aturan ketatnya ya, tidak boleh di wajah, tidak boleh meninggalkan bekas, tidak boleh sampai mengancam jiwa ya. Ada aturan fikihnya, tapi sudah ada panduan runtutan. Apalagi ini babnya sholat nih ya. Dan apalagi dicontohkan juga, orang tuaku dua-duanya kalau sudah waktunya azan memang udah ninggalin semuanya, dia langsung menyegerakan sholat. Apalagi mereka melihat itu, bismillah. Meskipun di luar mereka ngelihat teman-teman yang nggak pada begitu, tapi kan orang di rumah, apalagi dia tahu orang tuanya orang hebat, ya. Nanti pelan-pelan akan jadi lebih mudah. Secara teori sih itu, Bun ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan 2 pertanyaan lagi mungkin dari sisi kiri. Oh, udah. Tanya. Berarti pengennya tanya jawab. Berarti pengennya foto-foto ya, Bu. Ada lagi tidak? Oh, ada. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari saya sedikit banyak aku mau jadi sedikit curhat tentang rumah tanggaku. Ini kok ya alhamdulillah ya anakku udah cukup sukses. Anakku 3, cuman yang 2 perempuan ya alhamdulillah ya, walaupun mungkin nggak sholat 5 waktu, pokoknya alhamdulillah dia sholat. Cuman yang cowok itu maaf, kebenaran saya kan rumah tangga nggak bermasalah. Nah, anak yang cowok ini tadinya sholat, cuma waktu sekolah itu kan sholat umumnya suka mau buru-buru gitu, terus jadi kadang-kadang suka dimarahin tuh sama bapaknya. Oh sholat kamu, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, misalnya. Terus maaf ya kok kebenaran memang suami saya kurang gimana ya, kalau aku saya Ya pernah ada salah lah ya. saya bilang kamu sholat, ngapain sholat? Itu sholat aja masuk kayak gitu. Iya. Katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Maaf itu karena pernah keberkot kan di HP-nya, saya kan orangnya gaptek kurang aktif, jadi anak-anak tuh pernah bongkar istilahnya HP papanya itu. Anak pertama ya untungnya karena cewek yang nggak terlalu jadi ini sama dia, anak cowok kayaknya dendam banget kok. Sampai ya naudzubillah dari anak saya itu Allah urus saya nggak ada gunanya punya suami, kenapa dari kecil nggak bisa aja gitu. Iya. Maaf itu Iya, buat apa-apa. ya dan bisa melaksanakan semua perintah Allah, semua agamanya. Jadi Amin, ya. mau ngomongin kita masih saya bilang kamu jangan kayak gitu, soalnya itu kan kamu besar-besar sama Allah. Saya aja juga biar kita ini kehidupan saya tetap sholat bisa, cuma saya suka disalahin. Iya. Harusnya mama dari kecil saya nggak pernah itu mama bahagia apa yang nggak bisa dari itu selalu begitu kok. Iya. Saya pertama menikah, saya tadinya pas nikah sampai bilang udah kamu mama bisa aja kakak biar saya yang apa itu yang kalau nikah jadi wali ya. Iya. Ya cuma kan nggak boleh itu selagi orang tua masih. Ayahnya masih ada. Terus akhirnya udah selesai juga nikah masih di ini juga saya. Mak, sekarang kakak kan udah nikah, apalagi bekerja di sana. Kebenaran masya Allah kok anak saya kan 3 yang
Yang ketiga, alhamdulillah ya dapat kuliah UI kan Iya. mandiri kan mau biaya. Ya. Yang penting kan bapaknya masih mau ngasih. Jadi ketika kamu ini kan terus juga ini lagi apa lagi gitu. Saya bilang ini adik kamu masuk kuliah. Saya bilang kamu jawabin dia sedikit banyak walaupun punya suami kurang tanggung jawab penuh, tapi kan masih ada mau berbagi. Ya. Baik. Baik, istilah. Ya nanti saya ngomong sama bapaknya aja deh udah. Ya. Enggak gini. Ini jawaban untuk ibu ngomong sama anaknya ya, Bu ya. Nah, begini, memang ini satu kok ngambil hikmah dulu ya. Itulah pentingnya doa, itulah pentingnya keteladanan. Lihat, anak tuh bisa ngomong. Mana yang nyuruh sholat aja begitu. Nah, kita kalau ngelihat yang kayak begitu, kita bisa jawab, nah, yang salah kan bukan sholatnya, orangnya. Karena ada yang sholat terus jadi orang hebat betulan. Nabi, para sahabat, imam-imam yang lain, itu juga tetap sholat. Ujian mereka lebih parah, pahala mereka lebih banyak, dosa Nabi nggak ada, tapi ujiannya parah banget, tetap sholat. Maka nggak bisa dijadikan landasan dalil seperti itu, ya. Maka lihatnya jangan keburukan pelaku keburukannya, ya. Karena kalau misalnya kayak begitu sama aja kayak saya nggak mau sholat, saya nggak mau sholat karena koruptor juga sholat, misalkan kayak gitu kan. Ya udah kalau begitu kamu jangan minum air karena koruptor juga minum air. Kalau pengen adu logika nih, ya kan? Ya udah, nah kamu juga jangan minum air karena yang kamu anggap buruk terus nggak mau ikutin sholatnya karena pelakunya buruk kan menurut kamu. Tapi ya punten, kenapa yang kamu nggak pilih itu cuman sholatnya doang? Orang yang pada berbuat jahat juga pada makan dan minum air, kamu tetap makan dan minum air. Ya beda dong Bu, ya emang beda kan? Ya, jadi nggak bisa yang dicap jelek malah sholatnya. Itu satu. Dua, nah ketahuilah, meskipun mungkin menurut kamu ibu terlihat sakit, terlihat tersakiti, kenapa tidak ditinggalkan? Nah, ibu baik ke siapapun, nggak cuman ke siapapun termasuk ke bapakmu, bukan supaya bapakmu suka, tapi supaya Allah suka. Tapi dia jahatin mama, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tugas mama tetap jadi istri yang baik, tetap jadi ibu yang baik. Udah. Pahit, iya pahit. Tapi kalau gara-gara ini mama lebih mudah ke surganya Allah, kenapa emang lah? Suatu saat kita mati pasti. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Dan berarti yang ngalangin kita ke surganya Allah adalah dosa kita sendiri. Kalaupun suatu saat kita berhasil nyampe surganya Allah, kalau mau jujur mungkin bukan karena ibadah mama nak, tapi karena sabarnya mama ngadepin papa kamu. Bismillah. Ibunda Asiyah juga kalau mau pengen pisah aja, tapi sabar ngadepin Firaun. Akhirnya menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Iya, mama bukan Asia, tapi ayahmu juga bukan Firaun. Mama tahu kamu ngomong kayak gini karena sakit ngelihat mama tersakiti. Mama tahu karena kamu sayang sama mama nah. Tapi sholat itu beda urusan nah. Ya, karena kalau kamu nggak mau sholat gara-gara beliau tidak sholat, ya semua yang beliau lakuin ya kamu juga jangan dong. Beliau makan, berarti kita juga nggak makan. Beliau mandi, berarti kita juga nggak mandi. Kenapa yang nggak kamu pilih cuma sholatnya doang? Ya, Bismillah ya nak, sholat ya. Untuk mama. Kalau kamu memang sayang sama mama, sholat. Karena nanti mama meninggal nggak ditanya kamu jadi presiden atau jadi apa nak. Mama nanti meninggal cuma menantikan 1 dan nanya ke Allah 1. Ya Allah, anak saya sholat nggak di dunia? Bismillah, ngomong pakai hati. Bismillah, ya. Dan nggak ada yang sia-sia kok bersabar ngadepin itunya. Masalah nanti urusan sama bapak, nanti saya ngobrol sama bapaknya. Bismillah, insya Allah ya. Mudah-mudahan ada waktunya, mudah-mudahan ada kesempatannya, dan hidayah bisa datang kapan aja ya. Nggak ada yang tahu. Nah serius, pisah itu nggak semudah itu.
Nggak semudah itu, nggak bisa semudah ego kita sendiri, ya. Apa kamu pernah bayangin misalkan ya, karena kan ada yang kondisinya kalau bisa aku yang anak 3, aku harus sambil kerja, kalau masih kecil semua, masih sambil harus ASI semua, gimana coba? Gak semudah itu, gak semudah itu. Pahit memang, tapi itu udah urusan aku sama Allah, urusan aku sama papamu udah. Jangan bikin kamu jadi nggak mau sholat, ya. Ini mah obrolan ya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ya Bu. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Jazakumullah khair, Ko Denis. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu juga yang membatasi, maka pertanyaan kami cukupkan di sini. Di sini mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa kita simpulkan bersama-sama. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ko Denis dalam surat Al-Furqan ayat 74, doa yang sering kita panjatkan bersama, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam doa tersebut adalah Makasih. anak menjadi orang-orang yang muttaqin dan Jawabannya dari Allah, kok mah nggak bisa apa-apa. Tapi tadi Amin ya rabbal alamin. bahwa ayat ini disertakan dalam ayat yang diawali oleh bagaimana keadaan rumah tangga. Lalu kemudian dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua dan anak. Kapan ya Pak ulang Ini lagi juga ya? menggambarkan Bismillah. kepada kita betapa Soalnya suami suka pentingnya judul. Bismillah, mudah-mudahan komunikasi antara orang tua nggak judul dan lagi anak. ya. Lalu Masya Allah, doain ibu tadi ya. Ada 2 pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedumai lagi belum tahu. Yang pertama adalah doa. Baru kemarin. Bagaimana kemudian kita supaya doa kita menjadi kuat, maka bangunlah mengisi malam dengan qiyamul lail. Senjatanya orang tua adalah tahajudnya. Kemudian yang kedua adalah pilar dan pendidikan Islam adalah keteladanan. Ayo ayah bunda, kita menjadi orang tua yang mengagumkan. Tadi kata Ko Denis, jadikan prioritas supaya kita bisa menjadi Makasih. orang tua Yang bikin tenang Allah, bukan kokonya. anak-anak kita. Jadikan Iya, di Al-Akbar Surabaya pernah. tempat anak-anak merasa dihargai. Terakhir tadi mungkin kesimpulan Kaltim, dari belum tanya tahu. jawab bahwa Nanti Juli sih ada ketarakan sih. yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada 3 tahap. Kalau memang harus dipaksa memang masih boleh Dari Ibu secara umur hukum. sampai tamyiz, maka perlakukanlah anak-anak kita seperti raja. Dari Cianjur tanggal 22 Agustus nanti ulang tahun Cianjur. seperti prajurit. Oh kemarin diundang Pak Wakil Bupatinya tuh. Konsekuensi Para mezi. bukan punishment, reward dan konsekuensi supaya anak-anak kita bertanggung jawab. Dan terakhir ketika fase setelah Ke Surabaya lagi kapan ya? mereka seperti sahabat. Lupa Juli juga di kalau nggak salah. Alhamdulillah tausiah menjadikan rumah sebagai Ini lagi di Rawamangun Jakarta Timur ini mah. sangat baik. Jazakumullah khair. Semoga Masih. setelah tausiah ini kita mampu memupuk Bogor nanti ada kajian sehati yang di rumah Koko tanggal 27 ya hari Sabtu. Lagi-lagi kesalahan utamanya adalah keluarga. Sabtu malam. Mohon